bahwa ada seorang Belanda menentang perlakuan terhadap bangsanya itu. Itu timbul kesadaran melalui Multatuli. Kenangan itu kini tersimpan, seolah kembali artinya mengingat, dan pergi artinya merindu. Dengan segala budaya yang ada di sudut-sudut kota, membuat tempat ini terawetkan oleh masa. Hingga kadang satu hal terlupa, akan masa lalu yang pernah terkekang, penindasan dan kemiskinan yang terleburkan, dan ketertinggalan yang tak kunjung usai. Satu tokoh pun terlahir dari kekelaman. Hati nuranilah yang mengandungnya, dan sastralah yang melahirkannya. Max Havelaar itulah miliknya, yang menjadi sorotan humanisme di dunia. Sosoknya yang mampu merubah pandangan jutaan orang, memberikan sisi inspiratif di setiap ceritanya. Pena adalah senjatanya, dan tulisan adalah pelurunya. Multatuli itu nama pena dari pengarang Belanda abad 19, Edward Douwes-Dekker. Multatuli nama pena, nama Latin, nama dari bahasa Latin yaitu multa artinya banyak, tuli artinya menderita, itu aku yang banyak menderita. Dia pengarang besar Belanda abad 19, lahir di Amsterdam 2 Maret 1820, kemudian meninggal di Jerman tanggal 19 Februari 1880. Ya, dia dari keluarga yang biasalah, bukan keluarga elit, bukan keluarga orang kaya. Kemudian adik-adiknya juga sama. Sebagai pemuda Belanda pada saat itu di usia 16 tahun, dia pergi dengan ayahnya naik kapal Dorothea ke Batavia. Dia bekerja sebagai administrasi keuangan di Batavia, kemudian dia bekerja di beberapa tempat menjadi controller, kemudian menjadi asisten residen, pernah di Padang, di Natal, di Karawang, dan tugas yang terakhirnya dia di Lebak. Ini dia menjadi asisten residen di Lebak pada tahun 1856. Jadi di usia dia bekerja 16 tahun sebagai abdi negara Belanda, kemudian dia 16 tahun sebagai pengarang besar Belanda. Tinggal di Rangkas itu cuma 3 bulan kurang, sebetulnya nggak nyampe 3 bulan. Dia diangkat tanggal 22 Januari 1856. Bulan sebetulnya sudah ada konflik itu ke bulan kedua, bulan ketiga sampai Maret, April itu dia udah nggak bertugas lagi dan dia dipindah. Ketika dipindah dari Rangkas, dia tidak mau, dia kemudian menolak dan memilih untuk mengundurkan diri dari dinasnya dan pulang. Ketika dia memimpin di Lebak, dia kan tugasnya adalah seorang penjajah, dia pengawas keuangan. Karena dia pengawas, dia mengetahui bagaimana sistem penjajahan di Kabupaten Lebak. Yang menarik di sini, Edward Douwes-Dekker itu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat Belanda yang menjajah di Kabupaten Lebak dan juga para demang di Kabupaten Lebak itu sangat tidak adil gitu. Mereka itu menjajahnya gimana ya? Menjajahnya itu benar-benar memeras gitu, memeras kolonialnya, benar-benar memeras rakyat kecil sampai ibaratnya ke rakyat kecil itu benar-benar ditindas mereka tidak punya harta sama sekali. Di Belanda dia pergi ke Belgia, nggak begitu jauh lah. Di Belgia itu di Brussels dia menyewa sebuah losmen kecil. Di losmen kecil itu karena dia murah, dia tinggal di sana, dia menulis unek-uneknya
kekecewaannya dan pengalamannya. Apa yang dialami di Hindia Belanda termasuk di Rangkas Bitung. Oh, Max Havelaar itu karya dia berupa roman. Pada dasarnya itu adalah gugatan Multatuli terhadap praktik busuk kolonialisme yang terjadi di Hindia Belanda, di Indonesia ya, di Nusantara. Jadi roman itu ditulis Multatuli pada bulan September sampai Desember 1859. Kemudian pada 14 Mei 1860 roman itu mewujud sebagai sebuah buku. Roman itu telah diterjemahkan saat ini ke hampir 46 bahasa di dunia dan menjadi novel satu-satunya di dunia atau novel pertama di dunia yang membuka praktek busuk kolonialisme. Orang Belanda datang ke Indonesia itu tidak bisa langsung memerintah menyuruh ini itu ke bawah. Maka yang digunakan sebagai kaki tangannya bupati, Bodana, sampai ke lurah. Jadi yang mengumpulkan panen-panen ini ya para pejabat pribumi itu yang jadi kaki tangannya. Nah mereka juga dapat uang dari situ, bahkan seringkali lebih besar uangnya ngutip hasil panen ketimbang yang nanam. Nah ini dikritik sama si Doesdecker yang kemudian menggunakan nama samaran Multatuli. Sebagai Multatuli, nama aslinya adalah Edward Doesdecker, agar ia juga posisinya aman gitu. Karena kenapa, kalau menggunakan nama aslinya tentu saja itu menjadi lebih aneh gitu. Kritik dia apa? Ini petani, orang kecil di sana ditindas. Dia tidak mendapatkan hak yang semestinya. Terus yang kedua, dia juga mengkritik praktek kolonialisme. Kata dia, untuk menguasai orang Jawa, ya, dia sebut istilahnya orang Jawa, ya, pribumi gitu, rakyat jelata itu gampang gitu. Tidak usah punya pengetahuan yang tinggi tentang politik, cukup kuasai para kepala-kepala sukunya, para pejabat-pejabat pribuminya itu, lokal kayak bupati, ya, Bodana, lurah, dan janjikan kepada mereka keuntungan ataupun hadiah, sehingga mereka bisa tunduk pada perintah. Dan dengan cara itulah kolonialisme dijalankan. Jadi kolonialisme itu tidak secara langsung berhubungan dengan ras ataupun warna kulit kita. Jadi dia satu sistem yang melibatkan juga orang-orang lokal, para pejabat-pejabat pribumi, untuk terintegrasi, untuk masuk ke dalam sistem kolonial, sehingga dia bisa mengatur daerah jajahan. Dan juga banyak pejabat-pejabat yang korup waktu itu. Korupsi itu udah betul-betul terjadi satu, dan itu dikritik sama si Multatuli ini. Dan dia bikin laporan kepada raja lah, kira-kira gitu. Ini raja, atas mereka melakukan itu semua atas nama kamu. Ya dulu kan kita nggak bisa membayangkan Hindia Belanda dan Belanda tuh kayak sekarang. Sekarang kirim WhatsApp udah nyampe hitungan detik. Dulu orang kalau kirim surat bisa sampai 3 bulan baru nyampe, ya kan? Jadi kita tidak bisa membayangkan Hindia Belanda dan Belanda itu seperti sekarang. Sehingga orang-orang dulu tidak pernah mengetahui apa yang terjadi di Hindia Belanda. Hingga ada di bab 17 tadi yang disampaikan oleh penanya, yaitu kisah Saijah Adinda. Itu kisah romantis tragis bagaimana praktek kolonialisme sampai ke akar rumput ya. Jadi ada peristiwa pengambilan paksa kerbau dari para petani, kerbau sebagai alat produksi diambil paksa oleh pemerintah kolonial, sehingga si Saijah atau ayahnya Saijah ini tidak memiliki alat produksi lagi. Nah, kemudian Saijah pergi ke Batavia, dia kerja sebagai seorang pengurus kuda dan harus meninggalkan Adinda, kasihnya di kampung. Tapi kisahnya tragis ya, karena Saijah tidak bisa bertemu lagi dengan Adinda. Nah, di dalam buku itu dia menulis banyak hal. Yang paling penting adalah bagaimana orang-orang Eropa waktu itu jadi tahu apa yang terjadi di Hindia Belanda. Sebelumnya nggak pernah tahu itu. Penjajahan itu apa, nggak tahu. Apa yang dimaksud penjajahan nggak tahu. Dampaknya sangat besar sekali. Pertama, yang ditulis oleh Max Havelaar ini menjadi rujukan sebagai data sejarah, fakta sejarah, sehingga semua orang tahu tentang suatu wilayah di Indonesia, yaitu Lebak, bagaimana penindasan
bahwa bagaimana rakyat Indonesia itu sendiri, khususnya di Lebak itu dijajahnya bukan oleh Belanda saja, tapi sebenarnya dijajah oleh para pemimpin pribuminya juga, itu para Demang dan juga jawara-jawara yang ada ketika masa itu. Kemudian yang kedua, dampaknya apa lagi? Banyak para sastrawan, sejarawan, dan juga orang-orang besar di negara Indonesia yang mereka sempat berkesempatan kuliah ke Belanda, akhirnya membaca juga buku ini gitu. Sehingga mereka memiliki paradigma sendiri, pandangan sendiri bagaimana penjajahan kolonial itu di Indonesia, khususnya di Lebak gitu. Dampak lainnya kita tahu Raden Ajeng Kartini pun menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu juga karena dipengaruhi karena dia juga membaca bukunya Max Havelaar ini. Kalau untuk para sastrawan sendiri kita tahu Pramoedya Anantatur, kita tahu Rendra itu juga membaca bukunya Multatuli sehingga dia terinspirasi oleh ini sampai dia menuliskan Sajak Rangkas Bitung gitu ya. Sajak orang-orang Rangkas Bitung. Karena dia pun tahu gitu, karena beliau tahu bagaimana Lebak itu masih tertinggal. Kita tahu ya, sampai data 2000-an itu, tahun 2000-an, Lebak masih termasuk ke dalam IDT ya, Impres Desa Tertinggal gitu. Walaupun faktanya kita tahu, dalam bukunya sendiri mengatakan di Lebak itu banyak sekali sumber daya alamnya. Baik itu batu bara, kopi, ya, cengkeh, itu jelas sampai sekarang, sampai saat ini gitu. Dampak terhadap orang yang di luar Indonesia terhadap Belanda sendiri, pertama muncul gerakan-gerakan liberal di Belanda yang itu mereka menuntut bahwa mereka mulai menyerukan kalau misalnya mau sewa harus jelas sewa tanah gitu. Kemudian tanam paksa harus dihentikan. Kemudian muncul kesadaran akan politik etis tentunya. Di kemudian hari dengan adanya Multatuli inilah muncul seperti dampaknya tidak hanya dirasakan oleh orang-orang di Indonesia namun juga di Belanda sendiri dan itu menyebar ke seluruh dunia. Jadi Multatuli yang membawa kesadaran itu, munculnya gerakan liberal di Belanda, kemudian memunculkan politik etis dan orang-orang Belanda juga tersadarkan bahwa selama ini ternyata mereka menikmati hasil tanam paksa itu dari proses yang tidak baik demikian. Masa krisis dia itu justru ketika dia sudah mengundurkan diri sebagai asisten presiden, dia kemudian hidupnya awalnya terpuruk gitu ya. Kemudian dia sampai menulis Multatuli itu, sampai menulis Max Havelaar, mendekam di sebuah kamar dan itu benar-benar lagi masa krisis dalam hidupnya yang penuh kekecewaan karena dia melihat ketidakadilan yang ada di depan dia dan dia melakukan itu dan dia menuliskannya sebagai kritik kepada pemerintah. Itu waktu dia baru diberhentikan memang benar-benar masa krisis. Dia tidak mau pindah dari Lebak, dia tidak mau menerima penugasan di Jawa Timur. Akhirnya dia memilih untuk mengundurkan diri dan pulang ke negeri. Multatuli secara personality, secara pribadi memang nggak lurus-lurus amat, ya kan? Nah, dia orangnya senang glamor, senang berpesta, senang pergi ke daerah-daerah mana dan bahkan masa tuanya itu bangkrut karena menghambur-hamburkan uang terus. Tapi kita harus pisahkan antara kepribadian orang dan apa yang dia telah buat. Dalam hal ini novel Multatuli itu, novel Max Havelaar itu. Jadi kita harus bedakan. Kalau secara pribadi memang orang yang gitu. Namun karyanya dan itu telah berhasil menginspirasi banyak orang, itu satu fakta sejarah yang harus kita terima. Sejarah gerakan sosial di Indonesia sebenarnya harus dimulai dari Multatuli. Mengapa misalnya penting? Karena Multatuli yang membawa semangat, membawa api. Multatuli lah yang membawa inspirasi. Meskipun ya belum sampai pada titik di mana Multatuli sendiri bergerak. Dia hanya membawa inspirasi, membawa semangat. Dialah orang pertama membuka kesadaran. Kata Pramoedya Anantatur, Multatuli lah yang menyadarkan kita bahwa kita itu dijajah. Nah, dengan adanya Multatuli itu menjadi penting adanya sebab dia membuka kesadaran masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia bahwa praktik kolonialisme itu jelek. Nah, jadi sebelum ada Multatuli dengan Max Havelaarnya orang tertidur begitu lama, tidak sadar bahwa dia itu dijajah.
Kalau kita melihat sudut pandang bahwa Multatuli sebagai pahlawan, lebih tepatnya bukan pahlawan secara fisik atau yang bergerilya, tapi lebih tepatnya sebagai pahlawan pemikiran, karena Multatuli memberikan kontribusi, dia mengungkapkan sendiri bentuk penjajahan itu seperti apa, bentuk kolonialisme itu seperti apa, kemudian tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh penjajahan dan kolonialisme itu seperti apa. Yang bisa kita lihat bahwa sebenarnya Multatuli itu menjadi pengkhianat untuk negaranya sendiri gitu. Dia penjajah tapi dia mengkhianati negaranya. Kemudian yang kedua, pro kontranya bagaimana Multatuli sebenarnya dianggap sebagai penjajah, bukan sebagai seorang pahlawan, karena memang Multatuli ditugaskan oleh negaranya datang ke Indonesia adalah sebagai penjajah. Akan tetapi Multatuli sendiri tidak merasa dirinya adalah sebagai penjajah, dia hanya sebagai pengawas keuangan saja, Dewan Keuangan. Tapi pada kenyataannya, dalam strukturalnya, tentu saja dia terlibat dalam kolonialisme dan dia adalah seorang penjajah. Ini menjadikan kontroversi di masyarakat bahwa menganggap Multatuli itu sebenarnya haruskah kita agungkan ataukah haruskah kita anggap biasa saja karena dia adalah seorang penjajah. Gitu. Permasalahan yang terjadi karena orang tidak membaca Max Havelaar. Satu. Persoalan kedua yang terjadi, orang tidak membaca Max Havelaar dan orang tidak mengerti konteks sejarah. Ya. Sehingga orang tidak bisa memahami Max Havelaar atau Multatuli ini dalam mengikai sejarah seperti apa. Multatuli memang bukan pahlawan, akan tetapi Multatuli adalah orang yang berpengaruh di Lebak, orang yang menganggap bahwa manusia itu berhak untuk hidup layak. Badan kolonialisme itu tidak perlu ada karena kolonialisme ada, penjajahan itu ada, yang paling menderita adalah rakyat. Rakyat yang paling tertindas. Jadi saya rasa Multatuli kita tidak bisa mengatakan bahwa dia penjajah, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa dia itu adalah pahlawan, karena pada dasarnya Multatuli adalah orang biasa, manusia yang memang memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Kita harus punya rasa kemanusiaan. Kita harus bekerja dan berkarya dan membantu sebisa mungkin dan dengan cara kita apa yang kita bisa sumbangkan untuk orang banyak. Jadi untuk anak muda diharapkan kalau misalnya bisa membaca buku ini, ya dia akan lebih berani lagi mengungkapkan hal-hal yang tidak bisa dia terima di lingkungan, di masyarakat, hal-hal yang tentang kemiskinan, ketidakadilan dan juga penjajahan yang dia lihat. Dia harus berani mengungkapkan lewat tulisan, terlepas dari dia posisinya seperti apa dan sebagai apa. Itu yang kita pelajari dari Multatuli. Dia penjajah tapi dia berani mengungkapkan keburukan-keburukan dari penjajahan itu seperti apa gitu. Kini Indonesia telah merdeka. Anak-anak sudah bisa tertawa lepas. Mimpi-mimpi pun bisa terbentang tanpa batas. Pembangunan pun semakin meluas. Orang-orang kini perlu saling bergandeng tangan demi membangun asa untuk masa depan. Negeri ini butuh akan hidup yang saling berdampingan, tanpa memandang berbagai perbedaan, demi terciptanya sebuah perdamaian dan terciptanya sebuah kebahagiaan. Namun sayang, masih ada manusia yang tak menjadi manusia seutuhnya. Ingin kaya sangatlah susah, belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Maling sandal dibakar, koruptor berkelakar. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Dan politikus tidak mengenal Multatuli bisa menjadi politikus kejam.
buat manusia. Pertama, dia tidak kenal sejarah Indonesia. Dua, tidak mengenal humanisme secara modern.